Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Rima Melinda Sembiring, SKM MKM, merupakan dosen tetap program studi administrasi rumah sakit. Di semester ini membawa mata kuliah manajemen pemasaran rumah sakit. Secara garis besar, pertemuan akan terdiri atas 16 pertemuan, di mana pertemuan ke-8 adalah ujian tengah semester dan di pertemuan ke-16 ujian akhir semester. Secara umum, mata kuliah ini akan membahas mengenai pemasaran rumah sakit secara regulasinya yang berlaku di Indonesia, sistem pengelolaan pemasaran, bagaimana fungsi marketing dan humas dalam kegiatan pemasaran rumah sakit, batasan-batasan yang harus dilakukan ketika melakukan pemasaran, sampai dengan etika pemasaran rumah sakit yang berlaku di Indonesia sesuai dengan aturan yang berlaku. Rancangan pembelajaran semester ini terdiri atas dimulai dari konsep dasar pemasaran, analisa pasar, perilaku konsumen, komponen pemasaran, manajemen jasa yang akan membahas konsep dan definisi, perspektif jasa, manajemen pemasaran dan kehumasan rumah sakit, regulasi pemasaran rumah sakit di Indonesia, marketing mix, sistem penjualan barang dan jasa, sampai dengan etika pemasaran di rumah sakit. Baik, itu saja rancangan pembelajaran semester untuk semester 4 mata kuliah manajemen pemasaran dan rumah sakit. Saya akhiri, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siang, Bu. Baik, perkenalkan saya Rima Melinda Sembiring, SKM MKM. Selaku dosen pengampu mata kuliah manajemen pemasaran rumah sakit untuk di semester 4. Ya, untuk di pertemuan pertama ini kita akan dimulai dengan topik mengenai konsep dasar pemasaran. Nah, sebelum saya mulai perkuliahannya, apakah dari adik-adik sekalian ada yang mau bertanya? Gak ada ya? Oke, baik, kalau gitu langsung kita masuk ke materinya. Secara umum pemasaran ini sebenarnya kalau kita cerita permasalahan itu berkaitannya dengan iklan. Adik-adik sekalian pasti sudah terbiasa dengan iklan, bagaimana biasanya suatu iklan ditampilkan yang tujuannya adalah memasarkan dari produk. Sebenarnya iklan itu hanyalah bagian dari puncak dari pemasaran itu sendiri. Kalau kita cerita mengenai konsep fenomena gunung es, hanya sebagian saja pucuknya yang terlihat, tapi sebenarnya ada bongkahan yang lebih besar yang berada di bawahnya, yang mungkin selama ini tidak terlihat dan tidak terperhatikan dengan baik. Pemasaran ini harus dipahami tidak hanya sebagai pemahaman kuno, yaitu membuat penjualan dan bercerita dan menjual, tetapi pemahaman modern yaitu memuaskan kebutuhan pelanggan. Semua aspek penjualan tujuan akhirnya adalah pelanggan itu sendiri. Sehingga dalam metode pemasaran kita harus tetap memperhatikan apa sih sebenarnya yang diinginkan oleh si pelanggan, yang kita harapkan juga akan menjadi pelanggan kita terhadap produk, barang ataupun jasa dalam penjualan. Secara definisi, pemasaran adalah proses di mana perusahaan menciptakan nilai bagi pelanggan dan membangun hubungan pelanggan yang kuat untuk menangkap kembali nilai dari pelanggan. Secara lebih mudahnya dipahami bahwa ketika kita mau menjual sesuatu, kita pastikan terlebih dahulu keinginan pelanggan itu seperti apa. Nilai yang diharapkan oleh pelanggan, hasil akhir yang diharapkan oleh pelanggan, itulah yang akan kita sesuaikan, kita adaptasikan dengan produk, barang, ataupun jasa yang akan kita pasarkan. Balik lagi, intinya adalah si pelanggan itu sendiri. Jadi kita tidak bisa sesuka hati kita, pokoknya kita kepingin jualan apa, kita mau jual barang apa, ataupun jasa apa, itu semaunya kita. Tetapi balik lagi, itu adalah apa sebenarnya yang diharapkan oleh si pelanggan. Secara proses, upaya untuk menciptakan nilai bagi pelanggan dan membangun hubungan pelanggan dimulai dari bagaimana kita memahami pasar serta kebutuhan dan keinginan pelanggan itu sendiri. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, setelah kita memahami pasar, baru kita lakukan perancangan strategi pemasarannya.
Apa nih metodenya? Apakah melalui iklan, melalui brosur, leaflet, door to door, atau metode lain yang memang disesuaikan dengan kebutuhan dan keinginan si pelanggan. Setelah itu baru kita bangun nih program pemasarannya yang kita anggap baik dan bisa mencapai target itu seperti apa. Dilanjutkan dengan membangun hubungan yang menguntungkan dan menciptakan kepuasan pelanggan. Kenapa kepuasan pelanggan menjadi salah satu tolak ukur? Karena kalau pelanggannya puas, dia berpotensi besar untuk kembali membeli barang ataupun menggunakan jasa yang kita jual. Sepaham ya? Atau ada yang tidak sepaham? Sepaham ya? Oke. Ini kita skip dulu. Oke, bagaimana kita memahami pasar dan pelanggannya kita? Mungkin kan selama ini yang kita dapat itu hanya bagian dari hasil akhirnya saja. Kita selama ini hanya melihat produk iklannya saja. Karena kacamata kita adalah di posisi konsumennya, di posisi pelanggannya. Sekarang kacamatanya harus kita baca. Secara umum, perusahaan pemasaran terkemuka berusaha lebih jauh untuk mempelajari dan memahami kebutuhan, keinginan, dan permintaan pelanggannya. Sebagai contoh, misalnya, masyarakat lebih memilih segala sesuatu yang praktis. Kalau kalian lihat di Jepang sendiri, bahkan itu sudah ada paket nasi yang beku, yang tinggal dimasukin ke microwave, 2 menit, 3 menit, jadi nasi yang siap saji. Itu kenapa si produsennya bisa berinovasi untuk menciptakan nasi beku? Ada yang mau memberikan pendapat? Nasi itu kan kalau kita cerita Jepang ya, masih menjadi makanan pokok, tetapi dibalik dengan dinamika dan kompleksitas negaranya, semua tidak punya cukup banyak waktu misalnya untuk melakukan pencucian beras, menanak nasi, menunggu nasi matang dalam beberapa menit, atau bahkan 30 sampai dengan 40 menit biasanya. Jadi mereka ciptakanlah inovasi nasi yang bisa di microwave-kan dan bisa langsung dimakan pada saat itu juga. Itu kenapa bisa terpikir seperti itu adalah bagian dari memahami kebutuhan, keinginan, dan permintaan pelanggannya seperti apa. Yang berikutnya, pemahaman ini akan membantu kita untuk melakukan penawaran pasar yang kita anggap bisa memuaskan keinginan dan membangun beban nilai hubungan pelanggan yang dapat dipakai untuk menangkap nilai seumur hidup pelanggan dan pangsa pelanggan yang lebih besar. Dengan era modernisasi seperti sekarang, orang semuanya maunya praktis. Di era digitalisasi, semuanya orang maunya berbasis digital. Dompet digital, dulu saya ingat pertama sekali itu yang muncul cuman OVO. Sekarang ada Dana, ada GoPay, ada apa lagi? Cbank. Pernah lihat bank ya? Cbank ini. Di mana banknya? Oh, ada apa lagi? Cbank itu Shopee Bank namanya. Dan banyak sekali sekarang metode pembayaran digitalisasi karena kenapa kira-kira banyak pembayaran dompet dengan menggunakan dompet digital? Karena orang maunya praktis, nggak mau bawa duit, males megang fisik, takut tercecer, merasa dompet ribet, dompet terlalu besar. Kalau zaman mama kita dulu dompet besar kurang besar. Zaman sekarang bawa dompet males. Semuanya mau tinggal tap scan. Cukup bawa handphone kemana-mana, mau jajan apa aja bisa. Makanya di outlet yang ada di mall ataupun bahkan yang di pinggir-pinggir itu mereka juga udah pakai QRIS. Jadi boleh scan, kita tinggal scan, kita bayar. Itu juga adalah bagian dari merancang keinginan dan kebutuhan dari si pelanggan.
Sekarang kita agak males kalau bayarnya pakai cash kan. Kalau dia tidak berimprovisasi bahwa untuk di tenannya dia boleh bayar pakai QRIS, mungkin pelanggannya bisa turun. Makanya dia biasanya sediakan QRIS-nya gitu. Hasilnya adalah peningkatan ekuitas jangka panjang pelanggan bagi perusahaan. Ekuitas jangka panjang ini artinya eksistensi dia di dalam bisnis itu bisa bertahan lebih panjang dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan ataupun tenan lain yang tidak mengikuti perkembangan zaman. Secara konsep inti pasar ini terdiri dari beberapa. Pertama adalah kebutuhan, keinginan, dan permintaan. Kebutuhan dan keinginan selama ini banyak disalahartikan oleh masyarakat pada umumnya. Misalnya, kebutuhan ketika makan itu menjadi bagian kebutuhan atau keinginan? Kenapa kebutuhan? Kenapa, Dek? Karena kalau nggak makan mati. Ada orang yang bisa nggak makan? Minum aja hidup gitu. Jadi secara perbandingan kebutuhan dengan keinginan, makan termasuk ke dalam kelompok kebutuhan. Kalau keinginan, contohnya apa? Ya. Mungkin di keinginan misalnya di makan tadinya kita nih ada nasi, tapi kita ingin yang lebih, bisa kayak makan pizza, nah itu kan bukan kewajiban, jadi itu bisa digolongkan ke dalam keinginan. Oke, ada yang lain yang ingin memberikan contoh yang ikut berpendapat? Perbedaan antara kebutuhan dengan keinginan, ya silakan. Kalau kebutuhan kan definisinya adalah sandang, pangan, dan papan. Nah, di luar dari kebutuhan itu bisa disebut dengan keinginan. Misalnya nih, kita membeli barang-barang yang lucu, itu bukan kebutuhan, tapi keinginan ketika kita ada daya tarik untuk membeli barang tersebut. Berarti bukan bagian dari kebutuhan pokok gitu ya. Oke. Secara konsep memang seperti itu. Tetapi dalam pemasaran, bagian-bagian dari keinginan ini akan mempengaruhi terhadap permintaan. Contohnya seperti tadi disampaikan oleh teman kalian, makan itu memang bagian dari kebutuhan. Semuanya orang boleh jual makan. Tetapi ketika dari aspek pasar melihat, oh ini ada aspek selain kebutuhan, ada aspek keinginan juga di situ. Keinginan itu pun dibedakan lagi. Misalnya mau makan dengan tujuan akhirnya kan kenyang ya. Ketika makan itu, misalnya kebutuhannya maunya makannya mie. Nanti dibedakan lagi. Mie goreng, mie kuah, mie nyemek. Antara goreng dengan kuah, ada juga namanya mie nyemek. Itu adalah bagian dari keinginan. Dah aspek itulah yang kita coba pahami dari pasar, sehingga dalam penjualannya kita bisa tentukan strategi pemasarannya itu seperti apa. Lanjut, yang berikutnya kita tentukan penawaran pasar yang akan kita lakukan. Apakah dalam kegiatan penjualannya itu dibutuhkan iklan, atau kita butuhnya spanduk, atau kita butuhnya banner, atau kita lakukan metode pemasaran lainnya yang kita anggap menjadi bagian yang cukup akan mempengaruhi dari barang ataupun jasa yang akan kita pasarkan. Hal yang berkaitan dengan menguntungkan. Menguntungkan artinya bukan hanya menguntungkan bagi pelanggannya saja, tetapi juga harus bisa menguntungkan bagi perusahaan. Simbiosisnya harus mutualisme. Dalam artian, pelanggan mendapatkan apa yang dia inginkan, dan perusahaan juga mendapatkan benefit atau keuntungan dari proses penjualan yang mereka lakukan. Strategi pemasaran yang digerakkan oleh pelanggan merupakan suatu kegiatan untuk merancang strategi pemasaran yang unggul. Mula-mula perusahaan harus memutuskan siapa yang akan dilayaninya. Seperti yang sudah disampaikan sebelumnya, kita harus tentukan dulu target pasar kita siapa. Apakah merupakan target pasar yang potensial? Apakah memang
si konsumennya kita yang nantinya akan menjadi pelanggan kita akan tetap memilih kita sebagai brandnya kah atau perusahaan kah yang memang bisa memenuhi kebutuhan dan keinginan mereka terhadap barang dan jasa. Perusahaan melakukan hal ini dengan membagi pasar menjadi segmen-segmen pelanggan dan memilih segmen mana yang akan dituju. Segmen pasar ini dalam artiannya adalah misalnya anak-anak, remaja, kemudian dewasa, ataupun memang segmen pasarnya itu adalah lansia. Sebagai contoh, produsen penghasil kursi roda, misalnya, dia udah tahu nih, dia akan memilih segmen pasar yang berbeda antara si produsen yang menghasilkan stroller. Udah tahu sasarannya ke siapa. Atau contoh lain lagi, misalnya kalau di industri makanan, Quaker misalnya, bukan untuk bayi tuh sasarannya, tetapi untuk dewasa ke lansia. Nah, seperti itu. Ketika sebelum kita memutuskan produk apa yang mau kita pasarkan, kita harus tentukan terlebih dahulu segmen pasar mana yang akan menjadi pelanggan kita. Berikutnya, perusahaan harus memutuskan bagaimana cara perusahaan itu melayani pelanggan sasaran. Bagaimana perusahaan akan mendiferensiasikan dan memposisikan dirinya sendiri di pasar. Apakah dia akan menjadi perusahaan dengan pelanggan menengah ke bawah, misalnya, atau dia memposisikan dirinya, kami akan menjadi perusahaan dengan segmen pasarnya kami itu adalah menengah ke atas. Makanya kalau kita cerita biasanya ada beberapa iklan yang dipasarkan oleh produsen, dia bilang sebenarnya kami bukan mahal, kalian hanya bukan segmen pasar kami. Pernah dengar? Karena strategi perusahaan itu juga adalah bagian dari strategi perusahaan bagaimana dia akan memposisikan diri dia di dalam area segmen pasar yang begitu besar. Berikutnya, perusahaan akan menyediakan kebutuhan dengan mengedepankan proposisi nilai sekumpulan keuntungan yang dijanjikan mereka pada pelanggan untuk memuaskan kebutuhan dari pelanggannya. Artinya gini, beberapa pelanggan ketika memutuskan untuk membeli suatu barang, dia akan melihat, ada yang melihat nilai dari brand. Apple, dia pakai iPhone hanya untuk mengejar logo Apple-nya saja. Jadi ketika dipakai, dia merasa dia memiliki nilai lebih di kalangannya dia, walaupun mungkin handphonenya hanya dipakai buat nelpon dengan chatting. Cuman yang dia beli itu adalah dia punya brand. Dia pakai MacBook, dia pakai iPad, dia bukan pakai Xiaomi Pad misalnya. Dia ngerasa ada kelasnya, ada kelas tertentu yang bisa memposisikan dia di masyarakat, dan itu juga dibaca oleh produsen. Bahwa brandnya dia di masyarakat itu sudah memiliki nilai yang dimana nilainya itu yang dia jual. Itu contohnya. Yang berikutnya, proposisi nilai terpenuhi melalui penawaran pasar yang memberikan nilai kepuasan pelanggan. Menghasilkan hubungan timbal balik jangka panjang dengan pelanggan. Kita tidak bisa pungkiri, misalnya nih, kita sebut brandnya ya, misalnya si brand iPhone ini sekarang memiliki memang standarisasi khusus di kalangan masyarakatnya kita. Itu dibaca oleh produsennya sehingga tiap tahun dia keluar produk baru, series baru, yang kalau kita perhatikan, setiap kali dia opening di Medan misalnya, bahwa ini iPhone akan launching produk baru, iPhone berapa lah, itu udah pakai waiting list, pakai daftar antrian, nanti tokonya juga sistem buka tutup, dan orang antri untuk itu. Di sini artinya si brand tersebut sudah memiliki hubungan timbal balik jangka panjang dengan pelanggannya. Ya, silakan. Izin Bu, sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya.
saya. Nah, di sini saya sebagai mahasiswa S1 Administrasi Rumah Sakit ingin mempertanyakan suatu persoalan. Nah, jadi pertanyaan saya Bu, di sini kami sebagai S1 mahasiswa dari S1 Administrasi Rumah Sakit, mengapa kami sebagai mahasiswa S1 Administrasi Rumah Sakit itu perlu mempelajari manajemen pemasaran ini Bu? Mungkin sekian pertanyaan dari saya. Terima kasih. Oke, baik. Tadi pertanyaannya, apa sih korelasinya kenapa seorang calon sarjana administrasi rumah sakit harus mempelajari manajemen pemasaran? Jadi seperti ini ya. Secara judulnya kan sarjana administrasi rumah sakit, di mana nanti kalian akan ditempatkan sebagai administrator yang menjalankan fungsi manajemen di dalam rumah sakit. Seperti di pembukaan yang sudah saya sampaikan bahwa pemasaran ini kalau kita tarik balik ke belakang ada banyak proses administrasi, proses manajemen, baik itu dimulai dari sistem perencanaan, pengorganisasian sampai nanti dengan evaluasi dari seluruh kegiatan perencanaan. Yang dimana diharapkan kalian pada nanti akan bisa berperan sebagai manajer-manajer yang menentukan arah strategi sampai dengan proses evaluasi bagaimana produk-produk rumah sakit bisa kita pasarkan dengan baik di masyarakat. Seperti itu. Bagaimana? Ya, oke. Silakan pertanyaan berikutnya. Silakan. Ya, silakan. Baik, sebelumnya terima kasih Bu untuk kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Rauda dari S1 Administrasi Rumah Sakit. Di sini saya izin bertanya Bu, apa saja tantangan dalam menerapkan konsep pemasaran di rumah sakit? Tantangan dalam menerapkan konsep pemasaran. Oke. Nanti mungkin kita di pertemuan-pertemuan berikutnya akan membahas lebih jauh apa sih yang menjadi pembeda antara pemasaran produk barang yang selama ini kita lihat di apakah itu di media sosial ataupun di televisi, dan apa yang menjadi pembeda dia dengan pemasaran untuk jasa pelayanan khususnya rumah sakit. Karena di dalam pemasaran rumah sakit ini ada beberapa rules ataupun ada beberapa pedoman-pedoman yang diatur misalnya oleh Kodersi, Kode Etik Rumah Sakit mengenai batasan-batasan apa yang bisa dipasarkan, apa yang tidak bisa dipasarkan, apa yang bisa dimunculkan ketika kita melakukan penjualan, dan apa yang tidak boleh dimunculkan. Lebih lanjut mengenai proses itu nanti itulah yang akan kita pelajari selama 1 semester ini. Gitu ya. Oke, ada lagi yang ingin bertanya? Silakan. Baik, kalau tidak ada pertanyaan lagi, saya harap kuliah hari ini bisa memberikan manfaat dan menjadi referensi bagi adik-adik sekalian untuk kuliah-kuliah kita berikutnya. Saya tetap terbuka jika ada ingin pertanyaan-pertanyaan, ataupun nanti boleh disiapkan juga apakah ada yang ingin ditanyakan untuk di pertemuan berikutnya. Oke, baik. Terima kasih untuk kuliah kita hari ini saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang Bu.